Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Kau sudah berikan kami semua kesehatan dan kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dan anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di sini Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Shalom. Suara satu orang. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan menggunakan hati kita. Kita memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Karena Tuhan akan mengangkat kita jauh lebih tinggi lagi.
terbaik, kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Memuji namamu Tuhan,
kesaksian kita, segala kuasa-kuasa maut boleh dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu pelihara hidup kami, seumur hidup kami Tuhan. Musim makan
siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada siang hari Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan hati yang lembut Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai pada siang hari ini Tuhan, sehingga hikmat akan firman-Mu Tuhan kami boleh terima Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan amin. Barusan saudara saya dapat kabar di kantor kan ada kayak relasi bisnis gitu ya, tapi bukan kantornya sekarang, kantornya dulu saudara. Ya, orangnya masih muda saudara, mungkin sekitar 30-an ya saudara. Tinggalnya satu komplek sama saya ya saudara. Makanya saya kenal dia, terus dia juga ada hubungan bisnis lah dengan kantor yang dulu gitu saudara. Barusan saya dapat kabar dia meninggal saudara. Usianya masih muda ya, baru 3 bulan, baru nikah, baru punya anak, anaknya masih kecil ya saudara. Kemarin statusnya masih bagus-bagus terus ya saudara, dapat orderan satu mobil, dia itu bisnis entah minyak goreng lah, apalah gitu, kecap, pokoknya memang dia main di bisnis online ya saudara. Tiba-tiba tadi saya dapat kabar meninggal saudara, nggak tahu, kayaknya minggu kemarin masih oke-oke aja gitu saudara, masih masang status, dapat orderan
minyak sayur semobil gitu. Dia suka pasang status ya. Terima kasih dapat orderan segini ya. Tiba-tiba hari ini meninggal. Makanya puji nama Tuhan, saudara. Kita hari ini masih bisa datang ya, beribadah. Tuhan masih kasih kita panjang umur. Ya, kita masih sehat. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kemarin juga saya habis vaksin kedua, saya tes yang darah itu ya, saudara. Ya, saya nggak pernah kena virus COVID-19. Puji nama Tuhan, saudara ya. Walaupun saya dulu tahun lalu kerjanya tiap hari ya, ke pasar, keluar masuk pasar ya, beresiko tinggi ya, saudara ya, jualan di pasar ya. Tapi puji nama Tuhan ya, penyertaan Tuhan selalu ada sama semua anak Tuhan. Nah, saudara, kita akan masuk, saudara, dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan gak akan biarkan selai rambut kita pun terjatuh. Nah, kita baca di Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 57 katakan, saya bacakan yang ganjil, saudara baca yang genap ya, sama bergantian. Diburu musuh tetapi tolong Allah, untuk memimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Saudara baca yang ayat keduanya. Kasihlah aku ya Allah, kasihlah aku, sebab pada jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai lalu akan mencari. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya dia mendirikan surga dan menyelamatkan aku, mencela orang yang menjadi aku. Kiranya Allah mengedukasi kesetiaan dan kebenaran. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dalam diri mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa yang Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara bangsa-bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara, ini Mazmur Daud waktu dia diburu oleh Saul. Saul sangat benci ya, saudara, sangat benci sama Daud. Sampai Daud berkata, kasihnya aku ya Allah, kasihnya aku ya Allah, sebab kepadamu jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Ini kehidupan orang-orang percaya dari zaman perjanjian lama, saudara, sampai dengan hari ini. Semua kehidupan orang gak ada yang mulus ya, gak ada yang enak gitu. Kalau mau enak ya terlahir jadi orang yang banyak warisannya, tapi juga orang yang banyak hartanya ya, banyak warisannya ya, hidupnya kita nggak tahu. Ada problema, ada masalah ya, saudara. Sampai Daud ini berkata, saudara ya, dia ada di tengah-tengah singa yang siap menerkam dia. Bagaimana Daud itu menyikapi keadaan yang benar-benar nggak enak. Hari-hari ini ya banyak orang stres. Karena apa? Hari-hari ini orang banyak mengalami kesukaran. Kalau dulu ya kita nggak pakai masker ya, nggak harus jaga jarak, bebas kemana-mana. Tapi sekarang semua harus tutup ya,
hidung kita, mulut kita, masker kita ya. Nah, semuanya harus hati-hati. Terus kita mengalami kesulitan ekonomi, keadaan-keadaan sekarang. Bagaimana orang semakin hari semakin berusaha ya untuk saling menjatuhkan. Nah, ini juga dialami oleh Daud. Tapi Daud nggak putus asa, ya, nggak apatis, ya, nggak bersemut-semut. Dan terlebih lagi Daud itu punya sikap hati yang menghargai Saul. Walaupun Saul itu bencinya setengah mati, ya, di hatinya Daud itu tetap mengasihi. Walaupun si Daud ini merasa kok begini Saul ya, Saul itu dia raja, ya, orang yang diurapi oleh Tuhan. Mestinya dia ngerti dong, kan kita sama-sama membela, ya, Daud itu membela bangsa Israel, ya, menghadapi musuh-musuh, ya. Tetapi kok dia berpikir kok saya ditolak, ya, kehadiran saya nggak dihargai, terus kehadiran dia dianggap sebagai saingan, ya, musuh, ya. Rakyat Israel lebih menghargai si Daud daripada Saul. Nah, begitu juga dengan kita, saudara, ya. Kalau kita mengalami hal seperti ini, mungkin kita bisa down, ya, mungkin kita bisa patah semangat, mungkin kita udah merasa saya udah nggak diterima lagi di sini, saya udah nggak dihargai lagi. Nah, itu bisa membuat orang menjadi apatis, ya. Kita kalau mengabdi kepada manusia, saudara, pasti kecewa. Saya ngalamin, saudara, ya, saya bekerja, ya, di perusahaan. Nah, itu saya bisa ngerasain, ngalamin, ya. Kalau kita hidup mengabdi sama manusia, kita akan kecewa. Makanya kalau saudara sudah sudah ada tabungan, ya, paling enggak saudara harus punya usaha sendiri. Ya, kalau ikut sama orang lain, saudara, ya, hebat-hebatnya kita, ya, kita itu cuma statusnya karyawan. Ya, saudara, saya bekerja, ya, 2005, dari 2005 saya bekerja, ya, sampai 2020, ya. Tetapi apa yang saya alamin, ya, karena usia saya memasuki usia pensiun, ya, saya disuruh mengajukan surat resign, ya, dan dikasih pesangon ala kadarnya. Saya terima, saudara, ya. Padahal perusahaan itu dulu waktu masih kecil, ya, masih di rumah-rumah, saya bantu mengajukan pinjaman, ya, dari nggak bisa ekspor jadi ekspor, ya, terus perusahaannya berkembang, sudah besar. Nah, dia mau cari orang yang lebih muda dari saya, profesional yang lebih muda, karena orang udah tua, umur katanya ilmunya begitu aja, ya, saudara. Ilmunya nggak update, saudara. Menurut direksi, saudara, ya, pimpinan seperti itu, saudara, menurut owner seperti itu, saudara. Tapi puji nama Tuhan, ya, masih ada, ya, orang-orang yang masih mau pakai saya, ya, menerima saya, ya, untuk bekerja. Sakit hati gak, saudara? Pertanyaannya, sakit hati gak kalau saudara mengalami hal seperti itu, saudara? Saya jujur, saya sakit hati, saudara, ya. Kan manusia, wajar dong, ya kan? Walaupun saya pendeta, ya, saudara, walaupun saya gembala, tapi saya kan gak hidup 100% mengandalkan dari gereja, ya. Karena kebutuhan untuk keluarga cukup besar. Saya harus bekerja. Saya sakit hati, saudara, ya, sedih, ya, kecewa. Saya bilang sama istri saya, ya, itu untuk mengampuni, untuk bisa menerima, ya, belajar menerima kenyataan, namanya itu belajar menerima kenyataan. Itu nggak gampang, saudara. Mungkin hati kita bilang, ya, gua udah ampunin, ya, gua diterima, ya, semuanya pelakuan orang terhadap saya. Tapi di hati kecil ini tetap ngerasain ada sakit, gitu, ada sakit, dan membuat kita itu kadang-kadang menjadi patah semangat, ya, gitu, ya, kok begini amat, ya, ini orang, ya.
orang-orang seperti ini. Kalau kita udah mengabdi dengan setia, ya, mengabdi dengan sepenuhnya, membela, ya, tetapi hasilnya seperti ini, ya saudara. Nah, saya cerita istri saya, ya, waktu beberapa hari yang lalu saya cerita istri saya. Kita harus belajar, ya, yang namanya kasih itu gak gampang, ya. Kita di mulut mungkin kita bisa bilang, oh, saya udah maafin, ya, saya udah lupain, tapi kenyataannya nggak gampang, saudara. Kenyataannya nggak mudah, ya. Tapi kita harus sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit mesti hancurin itu gunung, ya, gunung yang gunung kekesalan, ya, gunung kesedihan itu tiap hari kita mesti hancurin, saudara, biar hilang, ya, biar bersih, hilang dari hati kita. Nah, begitu juga dengan Daud, saudara, ya. Daud ini bagaimana dia menyikapi, ya, sikap Saul terhadap dirinya, saudara. Nah, Saul itu nguberin terus, ya, bahkan berusaha untuk ngebunuh Daud, saudara. Kalau kita dalam pergaulan, ya, dalam keseharian kita, ya, memang ada beberapa, ya, kita ngalamin, ya, bagaimana sakit hatinya ini kita ditolak. Itu kalau Daud, ya, dia udah nggak terima di hatinya Saul. Itu namanya penolakan. Tetapi Daud tetap, ya, menghargai. Saudara kalau baca di 1 Samuel 24, ya, 1-23 itu Daud tetap menghargai Saul sebagai seorang yang diurapi. Pada saat itu Saul, ya, waktu berada di goa, dia kebelet, saudara, ya, dia kebelet. Nah, Tuhan sudah menyerahkan Saul ke dalam tangannya Daud, tetapi Daud nggak mau membunuh Saul karena Saul itu orang yang diurapi. Dia cuma gunting ujung jubahnya, ya, saudara. Daud tetap mengasihi Saul. Saudara, untuk bisa mengasihi seperti ini, saudara harus belajar bagaimana kita bisa mengasihi orang. Saya diskusi sama saya, kita harus bisa mengasihi orang tanpa kita ini nggak merasa tersakiti, ya, nggak bisa. Jangan sampai sakit hati itu bersarang terus di hati kita, tanpa ada kesalahan terus yang menumpuk di hati kita. Kita harus ikhlas, ya. Kita harus relakan. Kita harus bisa benar-benar ampunin. Nah, untuk menerima sendiri, saudara harus belajar. Saudara harus belajar. Walaupun di hati kita ini terasa sakit, setiap hari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya harus mengampuni, saya harus lupakan. Sedikit demi sedikit gunung ini harus kita hancurin, ya, benar-benar sampai hilang. Nah, sikap-sikap seperti ini, saudara, ya, mungkin ada salahnya kita juga. Saudara harus introspeksi diri juga. Jangan sampai saudara bersikeras, oh, saya yang paling benar, ya, oh, sikap saya udah baik sama orang itu, ya, kenapa saya dikecewakan. Tapi saudara harus introspeksi juga, ya, mungkin kita juga ada salah. Saya juga belajar, dari belajar menerima kenyataan, saya juga introspeksi diri. Mungkin ada juga yang salah, ya, dalam diri saya, gitu, ya. Mungkin ada sikap saya yang nggak berkenan di hati orang itu, ya. Itu menjadi acuan yang buat kita ke depannya. Penolakan, ya, dalam diri kita, ya, dari orang lain itu pasti ada, ya, sudah pasti ada. Tapi kita harus terima. Itulah hidup yang sampai dengan hari ini kita jalanin. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu nggak ada yang semulus yang kita bayangkan. Bagaimana Yusuf bisa menjadi seorang yang dipercaya oleh raja, ya, sudah harus ngalami dibuang dulu. Mungkin juga saudara baca kisah-kisah kehidupan orang-orang sukses. Kalau sampai dengan hari ini, ya, saudara masih belum sukses berhasil. Nah, itu saudara jangan putus asa.
terus berdoa, ya, terus minta sama Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini saudara belum bisa mendapatkan apa yang saudara dapatkan, kita kalau berpikir, sudahlah, saya udah dikecewain, sudahlah, orang ini seperti ini, ya, sudahlah, hidup ini terlalu sial benar buat saya, ya. Nah itu, saudara, kalau saudara sudah berpikir itu, selesai sampai di situ, ya, nggak ada lanjutan ceritanya lagi, ya, nggak ada rencana untuk kedepannya lagi, ya. Nah kalau dulu waktu anak pertama saya meninggal, ya, sepi loh, saudara, anak meninggal, sepi, putus asa, ya, kecewa, itu ada, ya, itu manusia. Tapi waktu hari ke hari saya sadar, ya, saya sadar Tuhan masih memberi kesempatan, ya, untuk memberi kita anak lagi. Nah itu saya belajar untuk menerima kenyataan. Kesedihan, kekecewaan ini, saudara, ya, jangan ada di hati kita, ya, jangan disimpan di hati kita, ya, kemarahan jangan ada di dalam hati kita. Nah itu kita harus belajar kasih, kelembutan hati kita ini, ya, mau melanjutkan lagi, ya, melanjutkan lagi apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita sudah lakukan. Jangan berhenti sampai situ saja, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Si Daud ini tetap melanjutkan kasih setianya kepada Tuhan, ya, kasih setianya kepada Saul, ya. Saul itu nggak dibunuh oleh Daud, saudara. Kehidupan Daud, dia dikejar-kejar oleh musuh, juga sama anaknya sendiri, dia juga mau dibunuh. Ya, kalau dalam cerita sinetron tuh, mungkin tuh ceritanya udah busuk, ya, udah busuk. Tetapi apa yang Daud katakan, ya, dalam kehidupannya, yang kita baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 40 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, nah saudara, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, nah, jatuh, ini pengertian kata jatuh ini banyak, saudara, ya. Jatuh dari usahanya, ya, jatuh dari bisnisnya, ya, jatuh dari apapun, pokoknya jatuh, ya. Itu Tuhan gak akan biarkan sampai tergeletak, ya, saudara. Begitu banyak orang yang berusaha untuk ngejatuhin saya, ya, di dalam pekerjaan, di dalam kantor, habis banyak, saudara, orang yang berusaha untuk ngejatuhin saya, ya. Waktu saya sudah tidak bekerja, ya, gak dalam waktu 2 minggu, ya, saya tidak dapat kerjaan lagi, ya. Saya nggak dibiarkan jatuh, ya, nggak dibiarkan jatuh. Kita nggak dibiarkan berkekurangan. Karena apa, saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak, ya. Sebab Tuhan menopang tangannya, mengangkat, saudara. Tuhan nggak akan biarkan saudara tergeletak, ya. Orang berusaha untuk jatuhin kita, nggak apa-apa, saudara. Tapi Tuhan menopang tangan kita, ya. Tuhan gak akan biarkan kita tergeletak, gak akan biarkan kita jatuh, saudara. Gak ada. Bahkan Tuhan mengangkat kita lebih tinggi lagi, ya, daripada yang dulu. Nah, itu, saudara, itu jadi iman kita, saudara. Kalau kita mau melanjutkan, ya, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nanti kalau orang sekarang yang jomblo-jomblo ini, nanti suatu saat, ya, berumah tangga, nanti ngerasain deh. Orang berumah tangga itu problemanya lebih variatif, ya, daripada
masih jomblo gitu saudara. Ya kalau orang sudah menikah itu ya banyak problemanya. Tetapi nanti masing-masing pribadi harus bisa menyikapi dengan bijak, ya. Harus menyikapi dengan nggak gampang emosian, ya, nggak gampang kecewa, nggak gampang marah, ya. Itu mesti harus ditanam mulai dari sejak saat ini. Kalau sudah orang yang gampang kecewa, ya, apalagi kalau udah sifatnya udah jelek, kalau udah kecewa, udah dah, gua nggak mau lagi, gitu ya. Itu jangan, saudara, ya. Kalau udah misalnya ya istri buatin masakan, oh ini gak enak, dah gua nggak mau makan lagi, jangan masakin gua lagi. Jangan seperti itu, saudara, ya. Jangan seperti itu, ya. Kalau yang jomblo-jomblo yang sekarang, ya, cari jodoh, ya, jangan cari yang pakai tipe, ya, saudara. Pak Yanto dulu nyarinya pakai tipe, makanya susah ketemunya, ya. Kalau pakai tipe itu, ini jodoh saya bukan, oh bukan, ini bukan tipe saya. Terus ini jodoh saya lagi bukan, oh ini bukan tipe saya, tipenya kayak gimana gitu, saudara, ya. Ternyata tipe banyak, kalau kayak handphone tipenya banyak, ya, S21, ya, A21, ya, M21. Nah ini tipenya apa? Kalau manusia itu nggak pakai tipe, ya, makanya jangan cari jodoh yang pakai tipe. Ya. Saya cari jodoh, istri saya nggak pakai tipe. Kalau pakai tipe ketemu, saya. Soalnya begitu ketemu yang sesuai dengan tipe kita, nanti nggak lama kemudian muncul tipe yang baru. Ya, kalau ada muncul tipe yang baru, pengen diganti dong, ya, yang sesuai gitu ya dengan zaman. Nah itu jangan cari jodoh, cari pasangan yang pakai tipe. Nah, Bro Robi pakai tipe kan cari jodohnya nih. Yang penting ini ya seiman, ya, terus pokoknya serba di hati gitu, ya, bisa terima. Tapi nanti begitu menikah, ya, luar tuh semua sifat-sifatnya, ya, sudah. Tapi itu udah menikah nggak boleh, saudara, nggak boleh ditolak, harus diterima apa adanya, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. 27 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Katakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Dikatakan di ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan kau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai, katakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka yang dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan.
Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang cinta damai akan ada masa depan. Ya. Orang yang cinta damai, orang yang cinta damai itu gimana, saudara ya? Ya begitu, ya, harus bisa mengampuni, ya, harus bisa mengasihi. Hari ini mungkin kita terima perlakuan ya yang nggak enak, ya saudara, tapi berapa kali saudara harus ampuni, ya. Firman Tuhan katakan ya, untuk selama-lamanya kita harus mengampuni, tanpa harus kita tersakiti, tanpa harus kita benci, tanpa kita harus marah. Ya, kalau kita ngalamin perlakuan orang seperti itu, ya udah, bisa mau gimana, ya kan? Paling kita bisa menghindar. Tapi kalau orang itu sudah minta maaf sama kita, ya kita harus ampuni. Ya, kita harus berlaku lagi, bersikap baik terhadap dia. Ya, kita ya anggap aja nggak ada yang terjadi. Ya, perlakuan orang seperti itu, ya, udah anggap aja nggak ada. Ya, kita nggak harus simpan di dalam hati kita. Buat apa? Ya, kita menyimpan kepedihan, kesedihan. Ya, tapi kita harus melanjutkan. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melanjutkan apa? Kasih kita kepada orang tersebut. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan kita udah, gua nggak mau, ya, gua tinggalin aja. Dulu, ya, waktu saya disuruh buat surat lisan, ya, saya nggak ngambek, saya nggak tinggalin. Saya ajarin ke orang yang gantiin saya sampai dia bisa, ya. Mungkin orang kata lu bodoh, ya. Lu ngajarin orang, makanya lu dipentalin, ya. Lu dipecat, ya. Ya. Tapi saya enggak. Saya tahu orang itu bakal gantiin saya, ya. Tapi saya ajarin semampu-mampunya, sebisa-bisanya sampai dia bisa, sampai dia ngerti semua kerjaan saya, ya. Bahkan sampai dengan detik hari ini pun orang tersebut masih suka teleponan, masih suka nanya saya, masih suka ketemu saya, minta tolong, saya tolongin. Saya nggak benci sama orang, ya. Saya mau berbuat baik sama orang. Dan sampai dengan hari ini pun, ya, kalau kita berbuat baik, kita juga diterima kebaikan dari orang, ya. Karena apa? Tuhan pasti tolong kita, ya. Tuhan pasti menolong kita. Dari seperti tadi yang Eva nyanyiin, ya, Tuhan pasti menolong kita, ya. Waktu Elia, ya, di musim paceklik, ya, gak ada makanan, yang bawain siapa, saudara? Bawain makanan burung gagak. Saudara tahu gak burung gagak itu makanin apaan, saudara? Ya, bangke, ya kan? Makanan bangke itu makanan apa, saudara? Bagi bangsa Israel, sesuatu yang najis, saudara. Yang dibawa itu makanan, bukan makanan yang enak, saudara. Jangan pikir, saudara, si Elia itu dibawain itu loh, saudara, ya, roti toast, ya, roti toast dan dijual. Pakai grab gitu ya, saya dianterin, saya. Enggak, lu sudah jadi bawain makanan. Saya kebayangin, saudara, ya, waktu Elia dalam keadaan putus asa, ya, kelaparan, sedih, ya, saudara, nolongin siapa, saudara? Burung gagak. Terus burung gagak itu makanannya apa, saudara? Makanan bangke, makanan yang udah busuk, ya, saudara. Makanan yang najis, tapi dimakan, ya. Tapi dimakan, karena apa? Lapar, ya, saudara. Lapar. Nah, itu, saudara. Terus kedua ditolong sama siapa, saudara? Janda di Sarfat, ya, saudara. Janda di Sarfat itu orang kaya bukan, saudara? Bukan, ya. Bahkan dia bilang apa? Ini tepungnya cuma segini, minyaknya cuma segini, ya. Kalau saya kasih kamu, ya, sebentar lagi kami akan mati. Dia bilang apa, gitu, saudara? Yang dikasih cuma dikit, ya, saudara. Tapi puji nama Tuhan, ya, saudara, ya. Si janda Sarfat ini menyambut, ya,
menyambut hamba Tuhan. Dia nggak menolak hamba Tuhan, ya. Dia nggak menolak hamba Tuhan yang hamba Tuhan mau, yang hamba Tuhan perintahkan. Dia sambut, dia terima, dia setujuin, ya. Dia buatin, dia layani, ya saudara. Hasilnya apa saudara? Ya, tempayannya, buli-bulinya dikatakan tidak pernah akan habis, ya, sampai hujan turun kembali. Nah itu saudara, ya, ini sambutan dari si janda di Sarfat. Ya, kita bisa lihat, ya, ada penolakan dari Saul kepada Daud, ya, juga ada sambutan dari janda di Sarfat terhadap Elia. Nah ini saudara. Kalau saya terus terang, saudara, di dalam tayangan kalau ada penolakan, saya nggak marah, ya saudara. Saya nggak benci, saya nggak sakit hati, benar saudara ya. Karena itu haknya jemaat, ya saudara. Itu haknya jemaat, sepenuhnya 100% itu haknya jemaat, ya. Jemaat mau tinggalin gereja ini, ya, atau tidak mau ini, tidak mau itu, ya. Dengan finance saya itu nggak apa-apa, ya saudara. Itu sepenuhnya hak jemaat. Ya, dan saya juga nggak menuntut, ya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Enggak, saya selama saya jadi gembala di sini, pernah nggak saya nuntut sama saudara? Enggak kan, saya nggak pernah nuntut. Saudara mau ngasih perpuluhan dengan seikhlasnya, ya kasih, ya. Terus bulan ini atau bulan depan dan seterusnya tidak ngasih pun, saya nggak uber-uberin, saya nggak nagih-nagih, ya, saudara. Nah, itu semua keikhlasan saudara. Ya, juga persembahan apa segala, ya, itu semua terserah saudara. Saudara mau kasih, ya, kita dibilang gereja kecil, ya nggak apa-apa, ya, dibilang bagaimana, pokoknya banyak lah mulut netizen itu saudara. Mulut netizen gitu ya, ada yang menghujat, ya, ada yang menerima, ya itu nggak apa-apa, ya saudara. Itu nggak akan membuat saya sakit hati, marah, benci dan sebagainya. Bahkan saya mendoakan, ya, mendoakan semua anak Tuhan yang sudah tinggal, ya, sudah meninggalkan kita, ya. Terus saya doain, ya, supaya mereka hidupnya tetap diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, yang nggak akan saya kutukin gitu, ya. Wah enggak, saya nggak mau kutukin orang, ya. Tapi biar dari mulut kita itu keluar berkat, ya, buat semua anak-anak Tuhan. Yang penting dia masih beribadah sama Tuhan, ya, dia masih berusaha untuk mencari Tuhan. Ya, saya tetap bersyukur melihat keadaannya dia. Tapi kalau sampai tinggali Tuhan, itu sedih, ya saudara. Ini saudara, ini ada contoh yang kedua, ya saudara. Contoh yang kedua kita baca di Rut 1. Rut 1 ayat 14 17. Ini saudara cerita tentang Naomi, ya saudara, punya mantu namanya Orpa sama Rut. Nah, waktu Naomi, ya, anaknya Mahlon dan Kilion ini meninggal, ya, pertama suaminya dulu yang meninggal, Elimelek, ya saudara. Terus anaknya Mahlon dan Kilion itu meninggal. Akhirnya, ya, Orpa, ya, minta diri. Saya bacain ayatnya, ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi dua mantunya ini, yang Orpa Rut ini perempuan, ya saudara. Yang si Orpa itu minta diri, ya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ya, di 13 begini dikatakan, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa, gitu ya. Ini si Naomi memang bilang, ya, supaya kalau kalian mau tinggalin saya, ya tinggalin, nggak apa-apa. Masakan karena ini kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah ini saudara. Jadi mantunya ini, Orpa dan Rut ini, si Orpa, ya, dia mencium mertuanya, terus dia minta diri, dia tinggalin, ya saudara. Tapi beda sama Rut. Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu pada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang.
dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ya saudara. Nah ini si Ruth ini, ya walaupun mertuanya udah gak punya apa-apa lah ya saudara ya. Udah gak punya yang bisa diharapkan ya. Anak-anak lakinya udah mati, ya bahkan suaminya mati, sebatang kara, janda sebatang kara sebenarnya, nggak punya apa-apa. Ya. Tapi si Ruth ini mantunya tetap setia, ya, nggak mau ninggalin, ya. Bahkan dia bilang dia mau melayani Allahnya si Naomi. Ya, 17 katakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, ya. Jadi dia setia nih si Ruth ini ya, saya belum dia berkata, Mama mati di sana, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun misalkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah ini janji setianya si Ruth ya saudara sama mertuanya. Ya baik loh ya, baik loh ini si Ruth ini. Dia nggak ninggalin ya saudara. Dia tetap ya melanjutkan kasih setianya kepada Naomi. Ya walaupun Naomi ini nggak punya apa-apa, ya, cuma orang kecil, bukan cuma orang kecil, orang kecil banget, gitu ya saudara ya, nggak punya duit, ya, nggak punya penghasilan, ya, nggak punya apa-apa, ya. Kalau kita kerja nih, ya, kita lihat dulu bos kita, ya, bos kita ini orang kaya bukan, ya, orang yang banyak duit bukan, ya, terus perusahaannya banyak, perusahaannya establis ya, gitu kita, perusahaannya besar, ya. Bosnya banyak duit, royal dan sebagainya, wah kita mau ya. Nah, itu manusia ya saudara ya. Sifat seperti itu ada ya, tapi yang loyal juga ada kayak si Ruth ini ya. Kalau si Orpa udah enggak ya, dia tahu mertuanya udah nggak punya anak laki-laki lagi dan nggak ada yang bisa diharapin dari Naomi, ya dia tinggalin, mau ngapain lagi ya. Ibarat sinetron udah habis ceritanya, ya, udah nggak ada lagi lanjutannya. Tetapi beda, ya, sama si Ruth ini. Si Ruth ini melihat Naomi bukan dari hartanya, saudara, ya. Yang dilihat siapa? Allahnya Naomi, itu saudara. Yang dilihat Allahnya. Jadi Ruth ini, ya, pengharapannya nggak hilang, karena dia percaya sama Allah yang disembah oleh Naomi. Nah, dikatakan di sini saudara ya, bahkan dia mau melayani Allah, ya, melayani Allah mertuanya itu. Nah ini saudara, ya, nah ini si Ruth ini punya iman yang luar biasa, ya, punya iman loh dia. Kalau kita ya pikir ngapain lagi, ya, mau ngapain lagi kita ngelayanin, ya, orang yang udah nggak punya apa-apa, ya, orang kecil, ya. Orang yang nggak punya ini bisa memberi apa-apa lagi kepada kita, ya, kita pikir seperti itu, ya, beda sama Ruth, ya. Terus apa yang terjadi saudara ya? Apa yang terjadi waktu Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti mertuanya? Ada berkat ya saudara, ada berkat untuk si Ruth juga untuk Naomi. Kita kalau baca di pasal 4 ayat 13, nah ini ayat terakhir saudara. Sampai dengan 17 ya, sampai dengan 22. Lalu Boaz mengambil Ruth. Nah ini Boaz ini ya orang yang cukup kaya raya ya di Moab ya saudara, dan mempunyai pertanian yang cukup besar ya. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasihlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, ya. Ini menyegarkan,
dulunya udah gak segar. Berarti kalau dikatakan dia akan menyegarkan jiwamu ya saudara, berarti si Naomi ini benar-benar ngalamin pahit yang luar biasa. Kalau dia bilang di ayat sebelumnya, panggil aku si Mara ya, karena aku sudah banyak alamin yang pahit ya saudara ya. Nah, bagi yang suka minum kopi ya, suka ada yang bilang gini ya, karena kalau orang pecinta kopi itu nggak mau pakai gula ya, aku suka minum kopi pahit. Terus ada yang bilang gini, hidup tuh udah pahit, jangan minum yang pahit gitu. Hidup tuh udah pahit, jangan minum yang pahit-pahit lagi gitu. Nah itu sudah. Dan dialah yang akan menjelaskan jiwamu dan melihat engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Nah, katakan si Rut ini adalah perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah ini saudara, kalau saudara baca silsilahnya Obed, Daud sampai ke Yesus ya saudara, itu ada ya saudara. Nah ini berkat ya saudara, berkat buat orang yang terus melanjutkan kasih setianya ya saudara, kasih setianya, jadi nggak ditinggalin ya saudara, itu ada berkat ya. Kalau Tuhan kita ya, Tuhan kita juga melanjutkan kasih setianya dari zaman perjanjian lama ya sampai perjanjian baru. Tuhan tetap melanjutkan kasih setianya ya, walaupun bangsa Israel itu bangsa yang keras tempur lah, suka bersungut-sungut ya, suka udah menyembah Tuhan ya, mencari berhala-berhala lagi ya, tapi Tuhan tetap melanjutkan kasih setianya ya, tetap Tuhan menyayangi umatnya sampai Yesus datang ke dunia ya, untuk menebus dosa kita semua. Nah, kita sebagai ayat yang paling terakhir ya, kita baca di Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dikatakan di sini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu apa saudara? Kasih yang abadi ya, nggak ada expirednya ya saudara. Sebab itu aku melanjutkan ya saudara, garis bawain kata aku melanjutkan ya. Kalau manusia itu udah stop, kalau misalnya udah marah ya stop, udah gue nggak mau lanjut lagi ya. Kalau jalan-jalan lanjut terus. Kalau misalnya saya jalan-jalan sama anak-anak di sini ya, saya nanya lanjut gak nih? Lanjut. Kalau lanjut lagi kan enak lagi kan jalan-jalannya ya, lebih lama lagi ya sudah ya. Tapi kalau udah enggak, berhenti sampai sini aja, kita punya selesai udah ya. Nah ini, so itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu ya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal ya. Tuhan tidak akan tinggal kita ya. Tuhan akan selalu melanjutkan kasih setianya kepada kita semua. Nah, itu saudara, buat kita semua ya saudara, bagaimana saudara harus bisa mengasihi orang ya, tanpa harus tersakiti ya, tanpa harus benci, tanpa harus marah ya. Saudara harus tetap melanjutkan kasih ya saudara kepada pasangan itu. Itulah kasih ya, kasih Allah, kasih Kristus, kasih yang kekal ya buat kita semua, dan kita pun mau seperti itu ya. Jangan berhenti sampai di situ saja. Saudara harus tetap ya melanjutkan kasih setia saudara ya buat Tuhan, juga buat orang-orang di sekitar kita, buat orang keluarga kita ya, buat istri kita, suami kita ya, anak-anak kita. Kita mau tetap melanjutkan kasih setia kita ya sama mertua kita ya saudara ya. Nanti Robi ngerasain kalau punya mertua. Kalau mantu itu ya punya mertua ya
mantu itu punya mertua ya saudara ya. Nah itu banyak orang ketiga itu bikin puyeng ya saudara ya. Bikin puyeng saudara ya. Tapi kita harus terima ya, tetap terima gitu ya saudara. Jangan bilang ini bukan mertua tipe gue, mesti diganti tipenya. Nah kalau mertuanya diganti, anaknya juga mesti ganti saudara. Nggak mungkin ya saudara. Nah itu harus belajar menerima ya saudara apa adanya ya saudara. Walaupun tipenya jadul ya saudara, tipenya cerewet, tipenya bawel apa segala, ya udah itu nasibmu ya saudara. Harus lanjutin ya, harus lanjutin kasih setia kita ya, harus lanjutin kasih setia kita sama orang-orang yang di sekitar kita ya. Walaupun mengecewakan, walaupun kita rasa ada kecewa, sedih, kemarahan dan sebagainya, udahlah ya, kita pikul salib Kristus ya, kita pikul salib ya, itu namanya kita pikul salib ya, kita mau melakukan kasih yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita bangkit diri. Kita angkat pujian yang tadi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Nanti Eva tolong bantu dari awal lagunya. Siapa
Bapak Reni boleh pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dia Roh Kudus pimpin setiap hidup kami ya Tuhan. Untuk selalu merenungkan firman-Mu, untuk belajar melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terkadang sulit untuk kami lakukan, tapi kami mau belajar ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa siapa yang melakukan firman-Mu pasti akan diberkati ya Tuhan. Kami mau semuanya hidup kami diberkati. Engkau berkati Bapak Gembala kami yang sudah men-sharingkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hidupnya dimanapun dia berada. Biar dia menjadi terang-Mu dimanapun saja dia berada ya Tuhan. Sehingga orang boleh melihat bahwa ia sungguh hamba Tuhan, hamba-Mu yang seperti Engkau ya Tuhan. Hari demi hari kami percaya proses itu akan terus berjalan. Tapi kami percaya orang benar akan diselamatkan, hidupnya akan diberkati ya Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Engkau berkati pekerjaannya ya Tuhan. Berkati keluarganya, kedua anaknya. Biar mereka menjadi anak yang pandai, cerdas dan berprestasi sekolahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga diberkati semua. Kami semua jemaat di Gebis Berkat Kudus Bagian Selatan. Kami percaya semua kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kepada saudara. Kita akan jalan ke persembahan. Bagi yang bertugas boleh tampil ke muka. Deklarasi boleh ditampilkan. Kita mau siapkan persembahan kita. Siap semua ya. Kita dengar 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan moralitas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penilaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Kita tidak akan mundur lagi karena Tuhan selalu kita. di mana hari Selasa akan ada PPW via Google Meet jam 8. Kiranya kita semua boleh ikut untuk berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan dan menyembah Tuhan.
Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Pada siang malam Bapak Ibu kita berdiri. Pertama kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Dari dulu sampai hari ini dan ke depannya kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan makin berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Kami boleh rasakan kasih Tuhan menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhir. Bahkan untuk hidup kami seterusnya Tuhan, kami percaya buat anak-anak Tuhan yang cinta damai, yang mau melanjutkan tetap kasih setianya kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk di gereja ini, untuk pelayanan tempat ini akan ada masa depan buat hidup mereka, dan mereka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kami mengalami kehidupan pada saat ini, mungkin banyak masalah yang menimpa kami, banyak orang-orang yang berusaha ngejatuhin kami Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan tetap selalu menopang kami. Tidak dibiarkannya orang percaya, orang benar dibiarkan tergeletak, dan Tuhan pasti menolong. Dan dibiarkannya juga sehelai rambut pun terjatuh, semuanya Tuhan akan menjaga dan melindungi. Dan Tuhan tolong semua anak Tuhan di tempat ini, dari yang kecil sampai lansianya semuanya Tuhan. Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Jauhkan dari virus COVID-19, jauhkan dari sakit penyakit, biar semuanya sehat selalu Tuhan, dan panjang umur menyertai hidup mereka. Biar ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga semua anak Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Tuhan berkati semuanya, biar kehidupan mereka berhasil dan beruntung dalam setiap langkah hidup mereka.
Tuhan jagai keluar masuknya siang dan malam. Dan kami percaya malaikat-malaikat Tuhan menyertai di dalam rumahnya. Dan tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian dalam hati anak-anak Tuhan. Biar kasih Tuhan tetap mereka lanjutkan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan tidak dibiarkannya orang yang berharap padanya akan ditinggalkannya. Tapi Tuhan selalu menyertai dan selalu menolong anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, ya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sementara kami akan pulang, kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kami semua, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.